الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dan umur. Mudah-mudahan dari kesemua ini kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bangsa Indonesia ini wabil khusus umat Islam sudah hampir setahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya suatu wabah yang dinamakan dengan COVID-19 atau Corona. Namun kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman kepada Allah tentulah pertanyaan, kenapa kita takut sama makhluk? Padahal Allah Subhanahu wa taala sang Khalik yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Tapi kenapa kita tidak pernah takut kepadanya? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tentulah bahwa kematian adalah batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, mati itu sesuai kebiasaan kita. Kebiasaannya baca Quran, insya Allah matinya pun sedang baca Quran. Kebiasaannya kita sedang sholat tahajud, insya Allah mudah-mudahan kita matinya sedang sholat tahajud. Namun kita umat Islam, kenapa harus ragu dengan kematian? Bahwa kematian hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kematian milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dimanapun pasti kita akan mati. Malam ini, sore ini, besok itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah ajal datang, la yastaqdimun. La yastakhiruna, tidak pernah di akhir-akhir. Wa la yastaqdimun, dan tidak pernah diundur-undur. Dan kita semua akan pasti akan mengalami kematian. Walabluukum bisyarri wal khair, dan sungguh kami uji kalian bisyarri sebuah keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnah sebagai ujian,
wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan kembalikan. Presiden mati, menteri mati, ustadz mati, gubernur mati, kepala dinas mati, semua akan mati. Pertanyaannya, bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan membawa pulang iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering khatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan? Kalau sudah memang hak itu Allah panggil kita, ngapain harus takut? Bagi orang-orang beriman, mati adalah istirahat, mati adalah kebahagiaan, mati adalah apa? Sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapain harus ditakutkan? Tentulah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kita harus muhasabah, introspeksi diri. Mungkin selama ini kita apa? Sudah terpesona dengan kehidupan dunia, gila pangkat jabatan, gila harta, gila semuanya, melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat, perintah Allah itu sangat penting dibanding perintah-perintah yang lain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ingat, kalau kita ingin hayya 'alal falah, maka turutilah hayya 'alas shalah. Insyaallah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, umur yang panjang, mari kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur yang kita miliki saat ini, tidak melihat umur kita ini muda, mungkin anak-anak, mungkin remaja, atau mungkin tua tapi pikun. Naudzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihissalam Al-Quran tertera, termaktub, tawaffana muslimau wal hikna bis salihin. Tawaffana muslimau wal hikna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, wal hikna bis salihin, dan gabungkan kami bersama orang-orang saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menterbiah kepada sahabat-sahabatnya ketika di ba'da salat 5 waktu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah husnal khatimah. Di ujung penghujung kita apa? Dalam keadaan baik, tidak mengenal profesor, kiai, ulama besar dan sebagainya, tapi husnul khatimah, agar selalu kita apa? Dalam kehidupan terus berjalan. Dalam ungkapan bahasa Arab, likulli syai'in idza ma tama nuqsan, likulli syai'in idza ma tama nuqsan. Setiap sesuatu berkurang, usia kita berkurang, umur kita berkurang, bahkan fisik kita pun akan berkurang. Itu sudah sunatullah, dan kita mohon sama Allah diberikan umur panjang untuk selalu beramal ibadah kepada Allah SWT. Buat apa kita umur panjang tapi kita banyak maksiat? Buat apa dikasihkan kesempatan panjang tapi kita banyak berdosa? Mintalah sama Allah agar kita diberikan umur panjang dan kita selalu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Imam Syafi'i, Imam Nawawi umur 40 tahun, umurnya pendek, tapi subhanallah pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, dan juga karya lain. Mereka ingin apa? Ingin supaya diberikan umur oleh Allah SWT, umur pendek tapi banyak pahalanya. Buat apa kita umur panjang tapi banyak berdosa? Justru musibah bagi kita. Bagaimana kehidupan kita setelah kehidupan? Pasti ada kematian. Pertanyaannya, kematian kita ini apa? Supaya kita diberikan oleh Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu minta takut kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ini sebuah makhluk yang kecil namanya corona, yang dapat menakutkan semua manusia, yang dapat merobek semua tatanan kehidupan pemerintahan kita. Tapi kenapa sama Allah yang Allah menurunkan azabnya? Banyak umat-umat terdahulu, bagaimana umat Nabi Soleh, umatnya membangun rumah di atas gunung-gunung mewah-mewah. Iman tidak beriman kepada Allah, Allah turunkan angin petiliung-meliung. Makanya Al-Quran hampir 70% menurunkan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, umat Nabi dan sebagainya. Inilah yang harus kita mengambil ibrah pelajaran dari umat-umat yang terdahulu agar kita apa? Semakin mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قالوا سبحانك لا علم